Selamat datang di channel Smart Cryptovestor. Di channel ini kami akan membahas pergerakan kripto-kripto dengan technical analysis untuk melihat bagaimana potensi kripto-kripto ini ke depannya, di mana support dan resistennya, bagaimana tren saat ini, apakah layak untuk entry atau sebaiknya take profit dulu. Dan memang channel ini merupakan bagian dari channel Trading for Better Life. Di Trading for Better Life kami khususkan untuk saham dan kami juga fokus pada technical analysis. Dan untuk channel Smart Cryptovestor ini, selain bahas technical analysis, kami juga akan memberikan informasi-informasi apabila memang ada sentimen positif atau sentimen negatif pada kripto yang ada. Jadi kita tahu kripto mana yang masih potensial ke depannya atau kripto yang saat ini sudah mulai trennya melemah. Tapi untuk di kripto ini mindset kami berbeda dengan saham. Di saham mindset kami untuk trading, kami akan buy on support apabila dalam jangka pendek terlihat mulai ada perbalikan arah atau gagal break resisten, kami akan take profit. Sedangkan di kripto ini mindset kami ini investasi. Jadi kami akan mencari kripto-kripto yang secara fundamental atau secara project ke depannya masih menjanjikan. Saat ini walaupun trennya sudah melemah, kami akan buy di daerah supportnya atau average down terus kripto-kripto yang menurut saya masih potensial ke depannya. Dan untuk teman-teman yang mindsetnya trading di kripto, channel ini juga bisa teman-teman nonton karena di setiap technical analysis atau setiap analisa kripto selalu akan kami jelaskan mana itu resisten dan di daerah mana itu supportnya. Dan apabila trennya teman-teman lihat sudah mulai melemah dan terlihat gagal break dari resisten, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit jangka pendek. Jadi bukan cuma investor saja yang bisa mempelajari channel ini. Untuk trading pun masih bisa karena fokus kami itu tetap di technical analysis. Cuma mindset kami di channel ini berbeda. Kami tidak akan menyarankan untuk cut loss pada kripto-kripto yang memang fundamentalnya masih bagus atau projectnya masih jelas ke depannya. Jadi apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang, bantu subscribe supaya channel ini makin berkembang. Sekarang kita akan cek website coinmarketcaps.com. Bisa kita lihat kripto secara umum saat ini masih bergerak turun. Jadi hari ini tanggal 18 Januari, kripto secara umum masih turun. Yang naik lumayan tinggi saat ini hanya ADA atau Cardano. Cardano memang dalam 3-4 hari terakhir ini trennya mulai bergerak naik. Untuk Cardano, saya akan membuat satu video khusus untuk melihat apakah dia berhasil break dari resistennya. Apabila berhasil break, maka dia akan mulai bergerak uptrend kembali. Tapi hari ini saya akan coba bahas tentang crypto metaverse. Bisa kita lihat untuk market caps-nya yang paling besar saat ini adalah Mana. Yang kedua, Axie. Ketiga, Sen. Keempat, Theta. Dan kelima, NG. Di video ini saya akan coba bahas kelima saham ini untuk melihat bagaimana teknikalnya. Yang pertama akan saya coba analisa itu adalah Mana. Yang saya pakai itu adalah USDT. Jadi sebelumnya saya akan jelasin dulu. Untuk indikatornya yang saya pakai itu garis EMA 50, EMA, dan garis EMA 150. Untuk indikator lainnya itu adalah MACD. Apabila teman-teman masih baru dan ingin tahu kenapa alasan saya pakai garis EMA 50 dan 150 untuk bantu analisa, saya sudah mempunyai beberapa video tersebut di channel YouTube Trading for Better Life. Link akan saya taruh di bagian atas. Jadi teman-teman akan tahu kenapa alasan saya memilih garis EMA ini untuk resisten dan supportnya. Karena kedua garis ini sangat membantu saya untuk menentukan arah dan mana resisten kuat dan support kuat dari sebuah saham maupun sebuah kripto. Bisa kita lihat saat ini secara tren Mana masih bergerak sideways, tapi garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten. Teman-teman bisa lihat sebelumnya garis ini merupakan support, kita berhasil naik, tapi pada saat turun garis ini sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50, berusaha untuk naik kembali sudah gagal. Sempat turun menuju support yang bisa kita lihat di sekitar 2,8. Setelah itu berhasil rebound, tapi pada saat menyentuh kembali garis EMA 50, Mana masih gagal break. Balik kembali turun, menyentuh support di 2,8, berhasil rebound kembali. Bisa kita lihat hari ini masih gagal break. Jadi untuk penutupan satu candle biasanya itu jam 7 pagi di Indonesia.
Jadi saat ini masih jam 6 lebih. Jadi candle akan terkonfirmasi pada saat jam 7 pagi. Tapi bisa kita lihat pada jam 6 lebih saat ini saja candle sudah mulai bergerak turun. Jadi akan terkonfirmasi bahwa memang hari ini ada tanggal 17 mana gagal break dari garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi potensi mana saat ini saya lihat masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di 2,8. Jadi apabila teman-teman pingin mana bisa tunggu di sekitar angka 2,8 sampai 2,7. Jadi sekitar range harga ini bisa entry untuk diinvestasi. Ingat, untuk kripto mindset saya ini investasi. Jadi saya tidak akan cut loss karena memang saya tujuannya bukan trading. Apabila sebuah kripto yang saya sudah koleksi masih bergerak turun, saya akan tunggu di daerah supportnya untuk membeli lagi sejumlah uang yang saya alokasikan. Jadi untuk mana teman-teman apabila mau entry bisa tunggu di support ini atau support di EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 2,51. Jadi cara tren untuk tren jangka menengah mana masih bagus karena dia masih berada di atas garis EMA 150. Tapi potensi untuk naik saat ini sepertinya masih lemah karena bisa kita lihat saat ini tren mana sudah mulai bergerak turun. Selanjutnya aksi bisa kita lihat dia secara tren jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman bisa lihat beda dengan mana yang masih berada di atas garis EMA 150. Saat ini aksi sudah berada di bawah garis EMA 150. Sempat berusaha untuk naik di atas resistance saat ini di 80, aksi masih gagal. Sedangkan untuk supportnya saat ini bisa kita lihat di sekitar angka 67. Jadi memang untuk tren jangka pendek mulai sideways, tapi tren jangka menengah aksi masih downtrend. Tapi memang menarik untuk teman-teman pantau kripto ini. Apabila berhasil break dari angka 80, teman-teman bisa entry apabila memang mau trading dengan target di garis EMA 150 atau 93. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai kripto ini di harga bawah, pada saat dia naik menyentuh atau mendekati garis EMA 100 masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau memang mau hold terus, karena apabila berhasil break maka aksi akan mulai bergerak uptrend kembali dengan target bisa ke 105 sampai 110. Jadi kripto ini juga masih bisa dipantau walaupun secara tren masih bergerak downtrend karena saat ini sudah mulai sideways dan ada tanda-tanda untuk reversal trend. Untuk sen bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan mana. Sebelumnya bergerak sangat uptrend, setelah itu pelan-pelan trennya sudah mulai melemah dan saat ini juga sama sudah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar angka 5,05. Sedangkan untuk supportnya di sekitar angka 4,4. Jadi setiap kali turun menyentuh support di 4,4 berhasil rebound. Tapi pada saat naik berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, sen masih gagal break sehingga saat ini bisa kita lihat mulai turun kembali mengetes support di 4,4. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di range harga ini. Apabila berhasil rebound baru teman-teman entry, atau mau lebih amannya lagi adalah tunggu sen berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry, karena apabila berhasil break maka sen juga akan bergerak uptrend kembali. Selama masih gagal break, sen masih akan sideways terus dan masih ada potensi untuk malah turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 3,56. Jadi memang secara tren jangka menengah sen juga masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi memang saat ini trennya sudah mulai melemah kembali. Sekarang Theta bisa kita lihat secara tren jangka menengah dia sebenarnya masih bergerak downtrend. Tapi saat ini bisa kita lihat untuk support di 3,8 masih sangat kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi setelah menyentuh support ini bisa kita lihat Theta berhasil rebound,
Tapi sama berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Saat ini mulai bergerak turun menuju support di 3,8. Jadi memang apabila support ini masih kuat menahan penurunan, ada potensi untuk terbentuk pola double bottom. Jadi menarik untuk dipantau, tapi tetap dia harus berhasil naik di atas garis EMA 50 dulu. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar support di 3,8 sampai 3,75. Jadi bisa tunggu di range angka ini untuk entry di supportnya. Tapi teman-teman harus hati-hati, apabila ternyata support ini terlewati, Theta akan lanjut downtrendnya dan ada potensi untuk ke 3,5 sampai 3. Jadi memang harus hati-hati karena cara tren dia masih bergerak downtrend. Jadi teman-teman bisa entry untuk investasi di support di 3,8 atau memang buat trading juga bisa dengan target take profit di 4,34 atau 4,35 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar angka 4,76 sampai 4,8. NG bisa kita lihat saat ini sudah berusaha untuk turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini tepat di angka 2,4. Sebelumnya garis EMA 150 masih kuat menahan penuh, malah sempat berada di atas garis EMA 50. Tapi setelah itu masih gagal naik di atas resisten 3,3 dan saat ini trennya sudah mulai melemah kembali. Jadi saya lihat NG masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 150 ini dan turun mengetes support di angka 2,15. Jadi untuk saham NG juga hati-hati, trennya sudah mulai melemah. Apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di angka 2,15. Jadi dari kelima kripto metaverse ini, sebenarnya yang trennya masih oke itu adalah Sand dan Mana. Dan memang saat ini kedua kripto ini lebih populer dibandingkan yang lainnya karena sudah mulai banyak brand besar yang masuk di proyek mereka. Dan secara tren pun dan secara grafik lebih bagus saat ini. Jadi apabila teman-teman bingung mau investasi di kripto yang mana, saya lebih menyarankan untuk fokus pada Sand dan Mana. Karena kedua kripto ini saat ini prospeknya lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang diberikan di video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan.